Kita itu semua pernah mengalami semangat membara di awal tahun, bikin resolusi, tahun ini saya harus bisa bahasa Inggris, tahun ini saya harus rutin olahraga, tahun ini saya harus punya skill baru, tahun ini saya akan super produktif, jadi versi terbaik diri saya. Tapi seminggu berlalu, terus 2 minggu, tiba-tiba kita malah nonton drakor, dracin, sambil bilang, besok deh kita mulai seriusnya. Masalahnya, besok itu seringkali tidak pernah datang. Mau belajar, tapi tetap saja tidak ada aksi nyata. Hasilnya rasa bersalah mulai ada, pelan-pelan kita mulai merasa gagal, lalu beranggapan, saya memang seperti ini. Tapi masalahnya, lebih dalam dari sekedar malas, ini soal siklus yang berulang. Punya ambisi lalu tidak mulai, lalu rasa bersalah, lalu menyerah. Lalu ulang dari awal tahun depan dengan resolusi yang sama. Resolusi yang sama yang diulang-ulang tanpa tahu ujungnya. Dan tahu tidak, siklus ini tuh bukan cuma bikin kita stuck, tapi juga itu merusak rasa percaya diri kita. Jadi bagaimana cara keluar dari lingkaran ini? Bagaimana cara kita kembali mengatur arah hidup kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini bersama kita kembali mengatur arah hidup. Nah, sekarang kita ke akar masalahnya. Jadi kenapa sih kita tuh seringkali menunda-nunda? Banyak yang bilang, saya kebanyakan distraksi gara-gara media sosial, terus buru-buru hapus semua aplikasi sosmed, terus masalahnya selesai. Kan tidak juga. Ini dinamakan inersia. Inersia ini tuh konsep fisika sederhana, benda cenderung diam saja kalau tidak ada yang dorong. Nah, otak kita ternyata sama persis. Kita diam, mulai malas karena tugas yang kelihatan besar, jadi terasa berat untuk dilakukan. Misalnya nih, tugas menulis makalah 10 halaman. Otak kita itu langsung panik. Waduh, banyak sekali. Bagaimana mulainya? Akhirnya itu kita malah nonton video gosip, video random, video receh. Intinya inersia itu bikin kita merasa tugas itu kayak berlari 1 kilometer. Padahal kalau kita mulai dari langkah kecil, 1 kilometer itu tidak sejauh yang kita bayangkan. Jadi bagaimana nih cara mengatasi inersia ini? Yang pertama, mulai dari langkah kecil. Nah, sekarang kita tahu, inersia itu yang bikin kita stuck. Tapi bagaimana cara kita itu melawan itu semua? Jawabannya itu mulai dari langkah kecil. Karena bagian tersulit dari aktivitas itu bukan kerjanya, tapi mulainya. Ibarat mau lari pagi, tantangan beratnya itu bukan larinya, tapi bangun dari kasur yang nyaman itu. Triknya itu bikin target sekecil mungkin, sampai otak kita itu tidak bisa menolak. Misalnya mau tulis makalah, tulis 5 baris saja dulu. Mau olahraga, gerakan badan 5 menit saja dulu. Mau menyetrika, setrika 1 lembar saja dulu. Ketika targetnya kecil, otak itu tidak merasa terintimidasi. Nah, bahkan seringnya begitu mulai malah keterusan rasanya. Kayak, sudah mulai nih, tanggung, sekalian saja dilanjutkan. Nah, intinya langkah kecil itu kayak tombol start yang bikin mesin jalan. Yang penting mulai saja dulu, jangan tunggu mood sempurna. Karena mood itu suka PHP. Nah, selanjutnya akan dikasih trik yang lebih praktis lagi. Namanya itu teknik 2 menit. Pernah dengar tidak? Trik coba 2 menit saja. Kedengarannya sepele, tapi ini salah satu cara paling ampuh. Prinsipnya simple. Kalau merasa malas, mulai coba lakukan tugas itu cuma 2 menit saja. Menulis 2 menit, menyetrika selama 2 menit, olahraga lompat-lompat 2 menit. Logikanya gini, 2 menit itu saking singkatnya, otak itu tidak bisa tolak. Kita jadi mikir, 2 menit saja, masa tidak bisa? Tapi yang ajaibnya adalah, setelah 2 menit seringkali kita keterusan. Kok bisa? Karena setelah mulai, momentum itu terbangun dan otak ini malah ingin lanjut. Nah, kalau ternyata setelah 2 menit kamu berhenti, itu tidak apa-apa. Karena intinya di sini adalah mulai dulu, bukan langsung sempurna. Kuncinya jangan fokus ke hasil akhir, cukup pikirkan mulai sekarang. Selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana prinsip ini bisa dipakai di semua aspek kehidupan. Nah, sekarang kita tahu bahwa dorongan kecil itu bisa mengalahkan inersia dan bikin momentum. Tapi bagaimana cara pakai prinsip ini di kehidupan nyata? Dalam olahraga, jangan mikir harus jalan 1000 langkah. Coba mulai dengan 10 langkah. Dalam tugas, harus mengetik 10 halaman. Jangan panik, mulai dengan 10 baris saja dulu. Begitu mengetik, biasanya otak itu mulai panas dan bisa keterusan. Mau menyetrika 20 lembar, mulai 2 lembar saja dulu. Jangan fokus ke hasil akhir. Yang penting mulai saja dulu. Mau belajar skill baru atau belajar bahasa Inggris, mulai hal kecil dulu. Siapa sangka langkah kecil ini bisa bikin perubahan besar. Seperti bangun tembok, setiap langkah kecil adalah batu bata yang bikin tembok itu makin kokoh.
Bisa jadi hari ini kelihatannya tidak ada progres besar, tapi percaya deh, tiap langkah kecil yang konsisten akan mengubah hidup kamu pelan-pelan. Ingat, yang penting mulai langkah kecil. Hari ini kalau diulang terus bakal jadi perubahan luar biasa di masa depan. Jadi apa langkah kecil pertamamu hari ini? Kita kembali mengatur arah hidup.